Apa tafsir Isyari itu? Tafsir Isyari itu sebetulnya bukan tafsir, tapi adalah sebuah inspirasi intinya. Jadi kalau mau dimasukkan kepada tafsir sebetulnya tidak masuk. Itu hanya hanya musamahah ya. Dengan pengertian itu dalalahnya lafad yang diwadok itu ada yang mutabaqah, ada yang tadamun, ada yang iltizam. Dalalah lafad yang iltizam ini yang agak mirip dengan tafsir Isyari. Yang agak mirip, tapi tidak mirip sebetulnya, agak mirip. Apa dalalah iltizam? Sudah biasa kita mafhum bahwa itu adalah ketika sebuah lafaz menunjukkan konsekuensi logis dari lafaz itu. Kata-kata tidak menunjukkan hakikat dari kata-kata itu, juga tidak menunjukkan bagian yang terkandung dalam kata-kata itu, tapi menunjukkan menunjukkan konsekuensi logis dari kata-kata itu. Ada sebagian orang pengkaji yang memasukkan dalalah iltizam itu sebagai bagian dari tafsir Isyari, tapi kalau menurut saya tidak masuk. Contoh begini, ada riwayat sahih di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Umar itu adalah orang yang yang suka terhadap Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas pada waktu Sayyidina Umar jadi khalifah itu ya masih usia belasan tahun. Sayyidina Umar itu sering ngajak Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau itu rapat dengan banyak sahabat. Seringlah Sayyidina Abdullah bin Abbas itu diajak oleh beliau. Nah, suatu ketika ada salah satu sahabat sepuh ya, yang mana beliau itu protes pada Sayyidina Umar. Kenapa jenengan itu membawa anak kecil ini ke sini? Kami juga punya anak yang seperti ini. Kalau boleh membawa anak-anak remaja ke sini, ya kami akan juga bawa. Akhirnya Sayyidina Umar tidak menjawabnya. Suatu ketika pada saat Sayyidina Umar sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat, Sayyidina Umar ada Abdullah bin Abbas dipanggil oleh Sayyidina Umar. Abdullah bin Abbas itu merasa bahwa dipanggil ini hanya untuk ditunjukkan kepada sahabat bahwa memang Abdullah bin Abbas ini pantas saya bawa. Akhirnya oleh Sayyidina Umar ditanya, Sayyidina Umar tanya kepada sahabat, menurut kalian apa maksud dari ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Ya sudah, sahabat-sahabat waktu itu menafsiri ayat ini dengan tafsir bayani ya, tafsir biasa lah, tafsir bayani. Ya, bahwa ketika pertolongan Allah itu sudah datang, sudah umat Islam sudah menang, maka Rasulullah diperintahkan untuk bertasbih. Setelah itu Sayyidina Umar menoleh kepada Abdullah bin Abbas. Tanya, menurut kamu apa pengertian ayat ini wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas menjawab, menurut saya ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah akan wafat. Katanya Abdullah bin Abbas, kok bisa? Katanya Abdullah bin Abbas. Nah, kalau Rasulullah sudah, Islam itu sudah menang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya berarti misi Rasulullah kan sudah selesai. Kalau misi Rasulullah sudah selesai, berarti Rasulullah mau wafat. Ini dalalah. Dalalah yang dipaham. Ada sebagian yang memasukkan hal semacam ini sebagai tafsir Isyari. Tapi menurut saya berbeda dengan tafsir Isyari yang biasa difahami oleh kajian-kajian pada saat ini. Jadi memang ada agak kesamaan bahwa wafatnya Rasulullah itu sama sekali tidak ditunjukkan secara mutabaqah atau secara tadammun di dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fath.
Tapi wafatnya Rasulullah itu bisa difaham sebagai konsekuensi logis dari ayat ini. Ya sama dengan kisahnya Sayyidina Abu Bakar apa Sayyidina Umar yang ketika mendengar ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, kemudian nangis ketika turun ayat itu, sementara sahabat-sahabat yang lain gembira dengan ikmaluddin itu. Ini juga dia ditanya, ya kalau agama sudah, ajaran agama sudah sempurna, berarti misi Rasulullah selesai dong. Kalau misi Rasulullah selesai, maka setelah itu Rasulullah wafat, maka saya menangisi itu. Ini dalalah iltizam namanya. Dalalah ya banyaklah macam-macamnya hal yang semacam itu. Nah, tafsir isyari ya punya kemiripan dengan dalalah iltizam dari sisi bahwa maksud apa arti yang ada dalam tafsir isyari itu sebetulnya tidak terkandung di dalam ayat itu, baik secara tatobuk, mutabaqah maupun secara tadammun. Tapi memiliki korelasi, setidaknya memiliki korelasi untuk difahami secara berbeda. Ada beberapa istilah. Kalau Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ya juga Imam Ghazali sering menggunakan tafsir isyari itu. Tapi Imam Ghazali tidak menyebutnya tafsir isyari kalau di Ihya itu. Beliau menyebutnya dengan maslak iktibar. Maslak iktibar di bab-bab awal ketika berbicara masalah ma'buddila min al-fadil ulum. Itu Imam Ghazali berbicara tentang iktibar. Tentang iktibar, thoriqul iktibar. Beliau menyatakan ini adalah thoriqul iktibar. Beliau ketika mengartikan masalah ini, la yadkhulul malaikah baitan fihi suratun aw kalbun. Jadi Ihya itu. La tadkhulul malaikah baitan fihi suratun aw kalbun. Ilmu itu tidak masuk, ilmu agama. Imam Al-Ghazali menyatakan melalui hadis ini, ya, anggap ini hadis ya. Contoh thoriqul iktibar. Melalui hadis ini bisa kita fahami bahwa ilmu agama itu tidak akan masuk. Nur ilmu agama itu tidak akan masuk kalau orang hatinya itu masih penuh dengan penyakit sabu'iyah maupun penyakit khinziriyah. Nafsu keinginan dan nafsu kebencian maksudnya beliau. Karena ilmu agama itu apa? Nur. Ilmu agama itu adalah cahaya yang yagdzibuhullah fi qulubil mu'min. Wa 'allamani bi annal ilma nurun wa nurullah la yu'ta li 'asi. Ya, hakikat ilmu agama itu kan ilmu yang membuahkan kesadaran spiritual pada kita. Ketika hanya sekedar ilmu-ilmu, sekedar informasi-informasi, pengetahuan, maka itu belum menjadi ilmu agama menurut Imam Ghazali. Itu akan menjadi ilmu agama ketika itu membuahkan hidayah, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual itu yang disebut dengan nur. Makanya beliau ketika mengartikan mengambil tafsir isyari, takwil isyari dari hadis la tadkhulul malaikah baitan fihi suratun aw kalbun. Malaikat itu diartikan sebagai pembawa ilmu agama. Pembawa ilmu agama, maka nabi basyarin ayyukallimahullahu wahyan illa mi wara'i hijabin aw yursila rasulan. Ketika Allah akan memberikan hidayah itu Allah mengutus Rasul. Tafsir isyari juga itu sebetulnya. Illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi man yasha. Ini isyari juga Imam Ghazali ketika mengartikan itu. Bahwa ilmu yang manfaat, yang ilmu agama yang manfaat itu dibawa oleh malaikat. Dan malaikat ini tidak akan masuk ke rumah. Rumah itu diartikan hati. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah atau hati. Yang di dalam rumah itu ada surah atau qalb. Surah atau qalb itu oleh Imam Al-Ghazali dimaknai sebagai penyakit hati. Penyakit hati yang berupa nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwaniyah itu dilambangkan oleh surah dan kilab.
Nafsu ghadabiyah dilambangkan oleh kilab. Nafsu syahwaniyah itu dilambangkan oleh surah. Bentuk-bentuk luar yang mempesona orang. Nah, Imam Ghazali menyatakan berdalil berisyarah kepada ayat, kepada hadis ini, tapi beliau memberi catatan. Saya bukan berarti saya mau menghilangkan makna wad'i dari hadis ini, makna lafaz dari hadis ini. Ya tetap hadis ini maknanya, makna aslinya adalah bahwa malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di situ ada kalab atau surah, yang ada patung atau ada anjing. Sudah tidak akan masuk, itu makna aslinya. Tapi saya mengambil thoriqul iktibar. Saya mengambil ya tetap makna hadis itu ya seperti itu. Tapi saya mengambil inspirasi, mengambil pelajaran dari hadis ini. Keumpamaan itu mirip dengan kias lah, ya mirip dengan kias, tapi bukan kias ini, ya, menganalogikan iktibar. Saya mengambil iktibar dari hadis ini bahwa hati itu ibarat rumah. Ya, kalau di situ ada surah, ada kalb, ada penyakit syahwaniyah, ada penyakit ghadabiyah, maka ya sudah malaikat tidak akan masuk ke hati kita. Tapi ini bukan arti dari hadis, saya tidak menghilangkan arti dari hadis ini, tapi saya hanya melakukan thoriqul i'tibar. Dan thoriqul i'tibar itu difahami oleh orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm.